Om Swastiastu. Hari yang berbahagia ini, hari yang penuh dengan anugerah ini, izinkan Tiang menyampaikan suatu Dharma Wacana yang bertema tentang 3 kerangka Hindu. Kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kalau agama lain bertanya atau bagaimana bertanya, apa sih kerangka agama Hindu? Kadang-kadang kita nggak ngeh. Sebenarnya kerangka agama Hindu itu adalah tatwa, susila, dan acara. Dan saat kita melaksanakan proses upacara pun di pura, kita hanya datang lalu proses bikin bantan dan segalanya, tanpa lupa bahwa semua yang kita lakukan di pura, semua yang kita lakukan dalam kehidupan harus berdasar 3 kerangka tersebut. Termasuk dalam hubungan kita dengan masyarakat. Baik, kita mulai. Adalah tujuan agama Hindu itu adalah moksatam jagat ita ya jaiti dharma, yaitu suatu kebebasan, suatu pembebasan baik di dunia maupun setelah kehidupan. Artinya apa? Maka dalam dasar agama Hindu itu kita diajarkan agar kita selalu menghargai, menghormati semua hak dan kewajiban semua makhluk hidup. Bagaimana prosesnya? Prosesnya di Hindu itu seperti tadi adalah 3 kerangka dasar, yaitu tatwa, susila, dan acara. Nah, di proses ini harus kita pahami. Yang paling utama dalam proses beragama maupun semua agama maupun semua kehidupan adalah bagaimana kita mengingat Tuhan dan ajarannya melalui kitab suci. Kalau di Hindu tentunya kitab suci Weda. Lalu bagaimana penerapan kitab suci itu? Maka adalah yang namanya susila. Susila ini bagaimana kita menerapkan cinta kasih kepada semua makhluk. Bagaimana kita menerapkan cinta kasih kepada alam semesta. Seperti cinta kasih terhadap Tuhan, kita selalu berdoa. Di Hindu, kita mengenal Trisandya, yaitu 3 kali pelaksanaan persembahyangan. Setelah itu, gimana kita menghormati lain? Ya, kita dengan tetangga, kita saling bertegur sapa. Gimana dengan alam semesta? Kita selalu menanam pohon. Sadar nggak kita bahwa alam ini tidak akan berjalan tanpa pohon? O2 dari mana? Dari pohon kan? Saya rasa kita sebagai manusia merasa tidak nyaman kita hidup memanfaatkan anugerah Tuhan itu pohon membuat O2 lalu kita menghirup tanpa menanamnya kembali. Nah, proses ini adalah proses keterkaitan. Lalu kedua susila. Susila itu adalah kita berhubungan baik dengan sesama. Hari ini kita membeli barang-barang seperti alat upakara, alat untuk persembahyangan. Itu dari mana? Tidak hanya dari yang menjual itu beragama Hindu, tapi dari agama lain. Disitulah kita saling keterkaitan. Ketika ada bencana, kita saling menolong. Apakah kita menanyakan apa agamanya, dari mana dia? Tidak. Kemanusiaan, rasa kemanusiaan itulah yang berjalan. Lalu yang terakhir adalah menghargai, yaitu semua makhluk. Terakhir adalah acara. Acara ini sangat terkait dengan bagaimana kita melaksanakan upacara. Ketika kita melaksanakan upacara, tentunya kita harus ada landasan yang kuat. Tidak hanya kita berupacara, kita datang merajut rangkaian upacara lalu melaksanakan upacara tersebut. Tapi yang terlebih adalah bagaimana kita memaknai apa sih simbol yang ada di dalamnya. Sebab tanpa simbol-simbol tersebut kita pahami, maka upacara itu seperti tidak bermakna. Hanya rutinitas saja, dan ketika selesai maka kita tidak akan mendapatkan hal yang paling hakiki dari upacara tersebut. Seperti kita mengulat yang namanya merangkai janur. Janur itu dari mana? Janur itu dari pohon kelapa. Pohon kelapa juga kita gunakan buahnya untuk upacara. Maka kita harus melestarikan itu.
Ketika kita meluruskan itu, maka ada yang menanam pohon kelapa itu, yaitu orang lain. Ketika orang lain itu menanam, maka kita memberikan kehidupan kepada orang lain. Kita berterima kasih kepada orang lain. Termasuk ketika pohon kelapa itu hidup dengan subur, maka kita terima kasih kepada Tuhan. Nah, rangkaian pola pikir ini akan menghidupkan yang namanya 3 kerangka tersebut dalam kehidupan kita beragama. Lalu gimana prosesnya dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Ketika masa yang sulit ini kita terapkan ini, maka itu akan menjadi hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Seperti halnya ketika COVID, kita memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita tanpa mengenal apakah latar belakangnya. Apa yang kita rasakan? Pasti rasa bahagia itu, rasa nyaman itu. Ketika kita memberikan itu, apakah dasarnya harus kita mendasarkan pikiran kita bahwa kita sama-sama makhluk Tuhan. Makhluk Tuhan yang satu yang ada dalam dunia yang sama, dengan nasib yang sama. Maka dari sini kita memaknai bahwa proses tatwa berterima kasih kepada Tuhan bahwa kita hidup dalam kehidupan ini bersama-sama, itu akan memberikan rasa kebahagiaan. Kebahagiaan ini itulah moksa itu. Moksa dalam kehidupan. Kita tidak perlu mencanangkan moksa setelah kehidupan. Karena hukum Hindu adalah ketika kita membuat moksa dalam kehidupan ini, membuat perbuatan baik dalam kehidupan ini, sehingga kita merasa kebahagiaan, maka otomatis ketika setelah menjalani kehidupan ini, maka moksa itu akan kita capai. Maka di dalam agama Hindu sangat jarang kita melihat proses gimana sih setelah kematian. Maka yang paling banyak dibahas adalah gimana engkau hidup dengan sejahtera, dengan damai. Sehingga ketika perjalanan hidup ini dimaknai dengan baik, maka saling asih asuh dan saling memelihara sesama makhluk hidup, maka semua kehidupan itu akan damai. Termasuk pendirian pura sekarang ini adalah bantuan tidak hanya dari agama Hindu, tapi dari agama lain. Sehingga kita tujuannya adalah ketika kita berdoa, tidak hanya kita berdoa untuk diri sendiri, tapi berdoa juga untuk alam semesta. Kerangka bagaimana sih cara mencapai untuk mendapatkan 3 kerangka tersebut? Adakah di Hindu? Ada. Seperti susila, kita melaksanakan Trikaya Parisuddha. Ketika kita berhubungan satu dengan yang lain, berdasarkan pikiran yang baik, lalu mengeluarkan kata-kata yang baik, lalu membantu berbuat yang baik, maka itu adalah landasan susila kita. Lalu bagaimana dengan acara? Acara pun ketika kita melaksanakan upacara, persembahyangan, harus dilandaskan dengan pikiran bahwa kita memuja Tuhan Yang Maha Esa. Tujuannya kita berdoa tidak hanya berdoa terhadap diri, tapi mendoakan kedamaian dunia. Setelah itu maka kita memaknai semua upacara itu, simbol-simbol yang ada dengan simbol logika yang baik. Karena agama Hindu itu adalah agama yang penuh dengan simbol dan harus kita logikakan. Nah, itu secara garis besar paparan mengenai 3 kerangka Hindu sehingga kita bisa mencapai moksartam jagatita yaca iti dharma, tentunya untuk kebahagiaan kita, saudara-saudara kita selain Hindu, dan tentunya kelestarian alam semesta. Semoga uraian ini bermanfaat bagi kita semua. Yang tutup dengan Brahma Santi. Om Santi Santi.